Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di program spesial kami Radio Amandit FM, lebih kenal lebih dekat. Kali ini kami bersama Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu Ibu Nida Guslaili Rahmadina. Ya, kayak apa nih kabar pian, Bu? Alhamdulillah baik benar. Alhamdulillah senang, semangat. Tetap Uyuh sehat, sedikit, tapi menyenangkan. Iya, alhamdulillah. Ya, Bu. Nah, ini bisa disampaikan ngaran Ibu dan saat ini begawi di mana? Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di program lebih kenal lebih dekat. Jadi lebih mengenali, lebih mendekati lah. Betul. Tapi kan jaga jarak. Iya. Jadi ngaran ulun ini kan Nida Guslaili Rahmadina. Iya. Dahulu tuh jar abah ngaran ulun ini kan handap aja nih. Iya. Nidaan Hafia jar. Sebenarnya kira-kira tuh penggaringan. Jadi abah ini berpikir karena ulun ini lahir di negara. Lalu Nida Guslaili Rahmadina NGR. Jadi bila abah ke negara NGR ya 2 kilometer asal tanya ngarang. Jadi ulun ini lahir di negara. Jadi Nida Guslaili Rahmadina dikarani abah mama. Tadi di awal tadi kan nang apa ngarnya Nida apa tadi Nidaan Hafia. Oh, jadi dipadakan panggaringan nih. Jadi kira-kira pindah gaya ke kayak garingan aja jar. Jadi diubah. Ya, ada yang bahar itu bila anu jar rambut panjang lakian diputung garing jar. Ada juga yang ngaran ini nakal bener kita ubah ngaran ada juga bola. Iya. Nah, tadi kan Ibu disampaikan lahirnya di negara. Ada tanggal atau tahun berapa? Iya. Jadi tanggal lahir ulun tuh 12 Agustus 1978. 42 tahun sudah. Iya. Sudah? Iya. Di negara tepatnya di mana nih? Di Bayanan. Oh, Bayanan. Nah, jadi dahulu tuh kan abah begawi di kantor Kecamatan Daha Selatan. Kemudian supaya ada kenang-kenangan kalau lah di negara nih. Lahirlah ulun lawan kakak ulun. Jadi lahirnya di Bayanan, di Pasar Bayanan. Itu di rumah Bidakan Daha Selatan. Oh, Daha Selatan, Bayanan. Pas di pasar. Oh, di pasarnya lah. Iya, iya. Ini tadi kan disampaikan abah. Ngaran abah lawan mama dan pian berapa bersaudara. Nah, iya. Ngaran abah Basran Jainuji. Mama Siti Armiah. Kakak ulun Anamikung. Ulun ini anak ke-7. Oh, berarti banyak dan sanak. Berarti bungsu nih bahasanya. Kakak ulun yang pertama kan Muhammad Ardianur. Basmi itu hanyar haja pensiun di kantor Kecamatan Kalumpang terakhirnya. Kemudian Dina Ujianti Magaliah terakhir bertugas di Dinas Perpustakaan. Kakak ulun Sri Mahdayani Pauliah atau Lita nya aktif di Orari. Nah, di tahun 1990 kakak ulun Muhammad Ahdianur Biar itu meninggal kecelakaan ditabrak orang di landasan ulin. Jadi hari Jumat itu meninggal kan datang mayat aja lagi nya kursus di Banjarbaru. Pas tamatan SMA. Ada dadang sana. Habis itu Nordah di Bayana, Dewi di Tanjung. Gitu ulang Nida Guslaili Rahmadina terakhir anak bungsu. Berarti ada laki-laki sekitar 2 orang. Berarti biniannya lagi. Ada Saikong dahulu jadi tujuh nih kakak ulun di umur kakanakan Bang. Iya. Meninggal Saiful Mahyadi Parihan Han Al-Fatihah gesan kakak ulun 3 lakian binian 4. Oh iya. Tadi kan dari halus itu di negara saudara. Di negara tapi sampai ulun 6 bulan imbah itu abah pindah begawi ke Kendangan. Jadi satu mat aja lahir aja. Satu mat lahir aja. Jadi Nida tuh jadinya lahir di negara satu mat bener aja kada orang negara juga aja. Tapi ulun bangga lahir di tanah leluhur itu kan. NGR ya. Nah, jadi membawa bulik ngaran NGR tuh ulun bangga benar singkatannya jadinya negara. Nah, ini aja kita baru tahu NGR bujur lah Nida Guslaili negara bujur. Iya, tadi kan halus sampai 6 bulan lah kada tahu lagi bahasa apa itu dan segala macamnya bujur. Jadi 6 bulan dibawa ke kandangan di Pisangan. Kan otomatis kan orang tua kerja di Pisangan di kandangan. Iya, di kandangan. Dan ini tepatnya kerja di mana orang tua kemarin waktu di kandangan? Dahulu tuh apa berputar-putar juga Bang di Pemda. Terakhir abah di Tuguk. Dahulu kan ada kantor pembantu gubernur di yang di Hamalau nih. Hamalau ada, iya. Habis itu
tuntung di situ kan gak ada lagi nih kantor Tugup. Nah Abah terakhir di situ. Sebelum pensiun Abah sudah meninggal, garing. Cita-cita kenapa kalau misalnya aku lagi nanti aku anak jadi petinju aja misalnya. Ini silakan. Iya. Jadi cita-citanya lah, turunnya lah. Ini hikmah banjir. Iya. Ini kan kebanjiran beberapa hari yang lewat. Lalu ulun ini kan membuka album, membukai diari ulun banyak benar. Iya. Parakman 2 kotak kardus mi. Jadi lagi bahar inilah. Sebelum ada Facebook, rancak menulis. Nah, menulis ini kan Nida Gus Laili Rahmadina, nama, tempat tanggal lahir, hobi, cita-cita. Cita-cita tuh bahari pian umum aja Pang, hendak jadi orang berguna bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Tapi cita-cita nang ulun hendak benar tuh pian sampai ulun terakhir tabuka juga catatan di diary ulun tuh hendak jadi penulis jar ulun. Tapi kadeta sampai Pang. Iya, dasar berbakat Pang dari segi hendak benar ulun, cuman belum nang sebutan penulis itu belum Pang lagi kira-kira. Jadi gasan kepentingan ulun, konsumsi ulun ya kalau paling enak ulun di media sosial berkisah-kisah kayak itu aja Pang lagi mampunya lah sampai di umur 42 nih. Kan penulis ini imajinasi, kemudian daya hayal ada ini segala macam tuh kuat kan, harus mengalurkan kalimat atau kata demi kata tuh ya. Jadi penulis walaupun belum kesampaian tapi sudah bisa dibuktikan di media sosial ya. Iya. Nah kemudian tadi kan dari halus nih orang tua nih kan paling dekat dengan mama kah atau abah kah? Nah jadi kalau dilihat dari kisah ulun ini kan ditinggalkan mama tuh ulun kelas 5 SD. Abah kelas 1 SMP. Cuman ulun tuh merasa dekat aja Pang lah. Karena setiap hari ulun kan keseharian ulun mama di rumah aja. Abah ini begawi. Cuman abah ini pian bila hendak goreng kisah sidin, kisah hantu lah. Kisah napa jadi ulun bila abah kisah ulun mah hayal-hayal kalau wujud hantu ini kayak apa. Kisah pokoknya banyak kisah-kisah abah nih. Jadi kedua-duanya tuh dekat lawan ulun. Umahnya lah mungkin karena faktor anak terakhir lah. Manjanya jar mamalan abah parajuan bener ulun bahari biasa pian gara-gara tak salah banjeret rambut tuh panjang kalau dulu meraju kada sakulahan saking parajuannya angkut bener. Jadi ulun dekat kedua-duanya mama abah. Dengan abang dengan kakak atau bagaimana? Ini sabarataan jualan kakak ulun tapi karena kami pernah dalam satu sejarah lah yatim piatu di usia ulun masih SMP SMA kuliah. Kakak ulun kan merasa bertanggung jawab nih dengan ulun. Kayak apa masa depannya ini nih supaya kayak orang juga. Kakak ulun tuh support ulun bahwa kayaknya harus kayak ini. Jadi ulun ini dihayalkan sudah kayaknya kayak ini. Dunia SMP tuh kayak ini, dunia SMA tuh kayak ini. Sampai kuliah. Cuman kan yang ngarannya kisah hidupnya kan pasang surat juga nih. Jadi mengatasinya ya kalau kada berkisah ulun saurangan menyelesaikan jatuh bangun juga nih. Iya kan tadi disampaikan pindah ke kandangan, ke Pisangan tempat. Itu semuanya keluarga dari kakak yang 7 semuanya ke situ. Lagi dahulu tuh waktu di Nagara kan ada beberapa orang kakak ulun aja yang ke Nagara. Selebihnya ada yang sekolah SMP di Pisangan, di kandangan kan sekolahnya. Kemudian SMA ada di kandangan. Jadi bahan bila tak kumpulan ingatlah kita bahari aja. Masa tidak boleh ke Nagara bila hari bila hari libur ke Nagara mendatangi Kuitan nyalawan ini di Pisangan. Jadi kada seberataan di Nagara. Tapi yang lahir di Nagara memang beberapa orang. Berdua kan kakak ulun. Jadi kakak ulun itu kan nordah di Bayana, di Bayanan. Bayana. Jadi supaya diingat jar abah berdua. Nah, akhirnya nang berdua dapat di Nagara nih namanya dekat dengan tempat kelahiran. Iya, betul. Iya. Jadi Bayana. Tambahin lagi Bayanan. Jadi Bayanan. Iya. Jadi ada 2 dan kemarin kan ibu kan bahwasanya untuk ke Pisangan tadi baru 2 aja kah atau memang seberataan sudah di Pisangan lawan Kawitan tadi lawan yang lainnya kah di situ sudah sarumah? Sudah sarumah. Jadi rame. Iya, kalau misalnya kakak ini sudah berumah belain belaki bibini. Yang ulun ingat tuh kakak ulun yang pertama tuh belum kawin. Jadi pepangantinan tuh ya seingat-ingat aja Pak. Kakak ulun yang kedua kawin, ulun ingat-ingat aja juga. Jadi kan
pernah satu rumah di dalam satu keluarga yang imbah kakak ulun meninggal saya itu kan banam kami tak kumpulan. Iya, dalam artian kan rame kan merasakan nih ini guring bakal lambu bahari. Iya apalagi dari dulu memang kayak itu di Pisangan nih maksud ini sudah di pinggir sungai situ kah rumah sudah? Iya, dasar memang di situ. Kada berpindah-pindah. Iya. Nah, kemudian nih Bu terkait dengan jenjang sekolah kan SD tentunya kan TK kamu yang Pisangan atau bagaimana silakan. Iya. Jadi TK ulun ini kan TK Pertiwi 3 di belakang KPU. Oh iya. Nah, jadi ada sejarahnya juga. Ternyata lah rahasia itu. Maka bermimpilah dan bercita-citalah. Karena kayak ini, ulun ini kan rumah di Pisangan. Tulak sekolah diantar abah ke TK Pertiwi 3 di belakang KPU. Kawan ulun itu kuitannya begawi di muka lagi dulu kada salah tuh kantornya BP7. Jadi ulun itu yang di menghadangi kuitan ambilin. Tak umut di halaman sekolahan TK nih. Jadi ulun mah nyamannya kuitan yang begawi di muka ke sekolahan ulun ni lah. Lalu ulun akhirnya berpikir kaina dulu aku hendak begawi di muka sini. Supaya bayangan ulun ni sekolah sama putingannya kantor sama putingannya. Jadi jadi ulun kayaknya pokoknya aku begawi di muka sini kayaknya. Jadi jadi ulun aku ambil anak parah. Simple dan sederhana karena ulun ni nalah mimpi ulun sempit badar pemikiran ulun. Sebenarnya pas ulun pertama kali di KPU, mimpi ulun terjawab. Ulun mimpi sekarang ulun pujuran begawi di muka TK Pertiwi 3. Habis itu SD-nya kan SD Kandangan Barat Ampat, para rumah. SD Kandangan Barat Ampat itu kan ini sekolah berkebutuhan khusus SDLB. Nah, jadi banyak kawan ulun terbiasa di lingkungan yang mohon maaf kan ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi di situ akhirnya semakin kaya pengalaman. Anak yang punya catatan fisiknya kayak ini, mentalnya kayak ini. Rame akhirnya kami seperti orang biasa aja berkomunikasi dan bergabungnya. Kemudian mulai SMP 3 para rumah ya lah. Jadi Katamso ya, para pesutannya. Di situ SMA-nya di SMA 1 Kandangan. Jalan Hantas diputar sampai. Baru Jalan Beriang manggil kawan ulun. Habis itu ulun tamat SMA, kuliah di MKIP Unlam di Banjarmasin. Sebagai anak kos dulu tuh. Biasa anak kos. Nah itu perjalanan jenjang sekolah. Berarti untuk ini kan di sekolahan nih tentunya kan ada pengalaman-pengalaman wah ini kesan-kesan aku lagi sekolah atau lagi halus aku nih katuju belum per sungai ini atau berkunjung atau kayak apa mulai lagi halus dan sampai besar sampai sekolah pengalaman-pengalaman itu silakan. Jadi pernah menginginkan satu mat barang jakaan di masa kekanakan ulun diulangakan waktu karena mengasyikan sekali itulah ulun bulik SD. Bulik sekolah SD itu pian jalan pantai. Bah itu mah IPI Hundang. Jar supaya bisa berkunjung kan menabrak Hundang Mantah. Jadi ulun taguk Hundang Mantah. Langsung ulun pian terhalusinasi. Maka wani cabur maka seolah-olah bisa langsung berkunjung toh. Bulik sekolah, pacul baju, andak tas, bajalanan, memainan. Bebintingan, benaikan ke pohon raman, jambu, rambutan, bila hujan bejatuh asam, sampai seharianan. Ya dulu kan ada istilah makan siang, paling bila lawan kekawanan kalau bila jam sambiangan ada langgar. Nah kalanggaran dulu satu mat, kada bergantian baju. Imbah itu kena bila kamarian sudah kumpulan kakawanan, kunjungan aja lagi, mulai ke rumah nih jimus hari-hari kayak itu, sampai tamat SD kan, ya kakawanan tuh kebetulan banyak di kampung, umuran ulan ya, jadi kami ini berpikirnya main aja, jadi gak apa-apa bila ikan belajarnya. Jangan dari masa bermain ramai lagi. Kemudian di pengalaman di SD, atau di SMP ulun tuh kan kada banyak orangnya, kada banyak sekolahan. Jadi ulun kelas 6 tuh tamat sekolah SD tuh 4 tikung aja orangnya. 4 ujian B4. Alhamdulillah lulus ke 4-nya. Jadi kawan ulun ini di kampungan aja kami tak kumpulan aja batamuan aja nang orang bertiga tuh. Di SMP. Nah di SMP ini ulun sudah mulai bercita-cita. Jadi Bang Ucok lah. Ada lomba kaligrafi, ulun ingat benar di bawah pohon kayu kacang MTQ orang kan pakai krayon, pakai pewarna, cat warna.
nyangaran kada berduit lah nukar spidol warai. Nang penting ulun umpat. Orang di etar ulun jalan mahantas sini nih. Jalan SMP 3 sini kan mahantas ke belakang sini. Jadi sabarataan jenis lomba ini ulun umpati saking hendak umpat ulun ini lah tampil unjuk gigi. Bahanu disuruh, bahanu kada disuruh. Tapi Bu, Pak, ulun umpat boleh lah ulun umpat lomba ini. Ayo aja guru tikala. Mbah itu ulun umpat. Bayangkan ulun umpat lomba lari mengelilingi kota kondangannya 2-3 bahari Bang Ucok. Jadi bila ada lomba lukis, umpat lomba lukis, lomba ini umpat, pokoknya diumpatin ulun nih. Umpat terus. Termasuk orang yang istilahnya kada belampu juga, sadar dengan kemampuan diri bisa kada orang puisi, pidato. Biasa orang lomba pidato lah. Nangaran berapa lamber halaman, kagubupan beberapa salah oleh warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenangan-kenangan itu tuh termasuk kada tahu disupan. Dengan kemampuan. Tapi ulun hendak kayak orang juga. Hendak tampil, hendak bisa. Nah, itu perjalanan yang mengasihkan benar ulun asli seorang. Iya. Tadi kan di SMP. Kalau di SMA-nya ada pengalaman kan? Di SMA umpat lomba-lomba juga. Jadi ulun ini terima kasih banyak guru ulun lah Ibu Dahliana, Agustina, Ibu Nana ini memberikan kesempatan melawan ulun. Tahu sih dia melawan ulun nih. Nida nih ada lomba ini kasih umpati. Ulun lah latihannya maksimal kah? Kadakah? Umpatnya di sini kita umpati ya. Nah, itu yang mau ulah semangat ulun ini pian. Oh iyalah. Orang sudah berkendaraan, orang baju baik, pokoknya ulun baju napakah, ulun tampil tuh Pak, biar juara terakhir. Tapi Ibu Nana tuh mendorong ulun, umpat kita harus nida aja Siden, menyemangati ulun. Siden tuh hendak rupanya melihat juga kalau nih kakak-kakaknya bilang nggak hendak umpat harus lah. Jadi disalurkan oleh Siden. Lihat ini orang nih berbakat, cuma nggak disalurkan nih orang nih. Jadi semuanya anak ikuti umpati terus pian ulun kada sabarataan diumpati. Biar ulun juara kah, kada kah, atau nang terakhir kah, ada nang saking menghargai ulun. Upah anduk bari hari. Rupanya kasihan Bang kalau lawan Nida nih nya anak umpat. Betujuh, juara 7. Jangan ada naik pantul bisa umpat boleh. Nah dalam hal ini kan tadi kan sudah di SMA, mungkin di masa kuliah ada permasalahan atau dengan kenangan yang sulit dilupakan, menempa hidup. Nah silakan. Jadi kalau sepanjang yang namanya pahitnya hidup pernah merasakan, sedihnya hidup pernah merasakan, karena kan ulun yatim piatu juga nih. Jadi persoalan-persoalan tuh kan ulun selesaikan sorangan, menangis sorangan, sedih sorangan, paling kawan ulun kan buku, mencatat, bakisah, jika di Facebook ada yang menanggapi. Nih di buku diary kan baca sorangan aja ada yang menanggapi. Selama kuliah tuh pasang surat sebagai anak kos yang dahulu untuk budget per bulan, untung kakak ulun ini kan support. Alhamdulillah kakak ulun ini PNS. Jadi bila kakak ulun hendak bayar, kan pensiunan abah terbatas juga berbagi dengan kakak ulun yang kuliah. Jadi alhamdulillahnya ulun dan kakak ulun kan tuntung kuliah, kakak ulun mau nguliahi, ada duit abah pensiun juga. Semangat itu akhirnya kan sampai kami tuntung. Perjalanan pahitnya itu merasakan juga yang sedihnya kayak apa. Tapi di usia ini ya cukup kisah sedih, kisah pahit, kisah luka. Kada apa-apa itu memperkaya khasanah perjalanan. Jadi ulun tidak pernah menyesali, tidak pernah membenci, tidak pernah mendendam. Karena yang namanya berhubungan dengan manusia ya kalau tak salah pandir bisa tersinggung, tak salah pandir bisa sarik. Ada yang sarik lan ulun, ada yang ulun sariki, ada yang dendam lan ulun, ada yang ulun dendami. Tapi kalau dari ulun lupakan saja Bang Ucok. Sudah di usia ini nih kan menikmati masa-masa. Sekarang aja soal lain perjalanan pasang surut, jatuh bangun, proses jaka kada kayak itu kan mungkin kada berada di capaian hari ini. Jadi dengan adanya pengalaman sebagai perantau masa kuliah kepada kawan-kawan yang ada di kandangan kan, di luar kandangan, yang pernah dekat, akrab, saling memotivasi, saling menyemangati, ulun merasa kaya dengan adanya semua proses yang
pernah ada datang singgah lalu pergi kadada lagi kada bapak kita beri rilaan bayi hilasan tak ucap kata kada baik ulun minta maaf mohon ampun dengaran bahari itu Banu ya itu tadi Bang kada sadar juga Banu ini nih melukai orang atau ini maulah orang sakit hati Bang Ucap ulun review itu dari ulun jadi ulun maafkan insyaallah orang juga akan memaafkan kesalahan-kesalahan ulun. Iya. Dan dalam hal ini kan mungkin karena selama perjalanan ini banyak kawan ini biasanya kan bahari itu ada 4 sekawan atau trio macan atau gimana. Ini ada yang teman-teman sampai saat ini kami tetap menyatu baik melalui Facebook atau kunjungan ada ya komunitasnya. Kalau dari SMP tuh ABG ngarannya anak baru gede kan masih akrab, masih bertemuan, masih berpandiran, masih lucu-lucuan. Cuman ulun memahami satu sibuk dengan keluarganya, dengan anaknya, satu begawe di bank, jadi fokus kepada pekerjaan dan ulun saya hello aja, bertemuan aja, berkisahan aja. Ada yang kawan akrab berduaan. Sekarang di Banjarbaru banyak benar pian kisah-kisahnya atau perjalanan selama ini yang ulun bisa ambil. Kemudian di SMA ada juga kami berlima, kawan akrab, kuliah berenam. Nah kalau kuliah ini kan karena masih hangat-hangat dan ada jadi kandangan, ada grup. Jadi di grup nih, ulun hanya aja nang ibah memukai gambar-gambar, kaluaran gambar bahari. Lucunya aku aja. Jadi masih komunikasi masih lancar, masih baik dan masih curhat-curhatan. Jadi permasalahan bantu kawan ya kalau kata kau membantu secara materi kita bantu pemikiran kalau ada problem-problemnya. Iya. Nah tentunya selama ini ya kan orang yang paling berjasa dalam menempuh karir segala macam lainnya nih apakah abang tadi atau orang tua ataupun misalnya guru atau bagaimana silakan ya. Banyak yang berjasa. Yang pertama akhirnya karena ulun merasa mama abah mendampingi ulun masih di masa anak-anak. Yang ulun capai hari ini adalah doa kuitan ulun. Pasti mama abah ulun tuh kan mendoakan bahari kayak kita juga ya lah anak mudahan beruntung bertuah. Jadi doa-doa itu kan akhirnya berkah sekalipun kami terpisah jiwa raga, doa itu kan didengarkan nih, dicatat akhirnya dikabulkan. Jadi mama abah sebagai orang yang berpengaruh yang memiliki peran besar, kemudian kakak-kakak ulun yang meneruskan perjuangan membesarkan ulun, kemudian kawan-kawan banyak bakawanan ini ulun ambil sisinya, ini orangnya penyabar benar, nang ini penyembahyang benar, nang ini baik benar kata-katanya, tapi kan ngarannya manusia nobody is perfect ya kalau kada ada yang sempurna, jadi dari kawan-kawan tuh hikmahnya bagi ulun ini asal masa sugi bener Bang Ucapnya kayak ini lawan amutnya kayak gini jadi setiap kawan tuh memiliki keunikan. Jadi seberataan orang yang dekat dengan ulun kekawanan ulun memiliki peran ulun ambil sisi baiknya. Dalam hal ini kan misalnya yang saya ikung nih ini orangnya tadi disampaikan penyabar ini katujubaran nih membawa perjalanan dari situ kan bisa diambil gesan aku kayak ini kalau menghadapi seperti ini nah ini Bu terkait kan tadi Ibu kan dalam kelas 1 SD sudah kelas berapa 4 SD ya 5 SD Ibu sudah meninggal kemudian kelas 1 SMP ayah sudah meninggal. Nah berarti belum sempat nih dalam artian membahagiakan orang tua. Dalam hal ini kan tahu nih kawitan bahwa aku saat ini nih aku adakah rasa misalnya wah aku bahasa kita menyesal dalam arti bagaimana lah silakan Bu. Terhadap takdir sebenarnya ulun terlepas dari apapun kada menyesali kepergian mama abah ulun. Paling yang berkecamuk tuh kan rasa sedih ulun tuh merawan kadang-kadang. Mas sedihnya aku nih lah, kadada mama abah, tapi ada kakak. Jadi ulun cukup dibahagia dan digantikan oleh peran-peran yang lain. Manusiawi ulun sugih tapi sedih. Tapi amun misalnya ulun belelewasan sedih, kada jadi apa-apa nih lah. Jadi yang hari ini ulun lakukan gasan mama abah ya kirimi doa-doa,
wujudkan keinginan, walaupun mama abah kan kada sempat juga nih berpesan banyak dengan ulun, dengan usia ulunnya halus kan, kira-kira kada paham saat itu bahwa terhadap masa depan harus ke ini. Tapi setidaknya kalaupun ulun sebagai manusia biasa banyak salah, akan berusaha bahwa ada mama, ada almarhum mama, ada almarhum abah, ada kakak-kakak ulun yang harus ulun jaga. Itu yang ulun lakukan untuk membalas jasa saat mama abah kadada. Doa untuk mama abah. Nah, walaupun tanpa sepengetahuan kita, orang tua di sana mendoakan dan bahkan mereka dalam artian tahu bahwa kita saat ini sudah bahagia dan menjadi ini kan sudah tentunya kita walaupun kita tidak tahu, mungkin Yang Maha Kuasa sudah memberitahukan kepada almarhum dan Nah, ini dalam hal ini mungkin ya ketertarikan pian nih kenapa dengan pekerjaan nang ASN atau PNS kan kemarin nang PNS atau ASN mungkin sekaligus nang perjalanan karir lah dalam hal setelah tamat kuliah tadi kemana atau apa aku jadi di rumahnya berdagang sayur atau apa. Nah, silakan. Perjalanan ulun setelah kuliah, dahulu nih pian ulun nih hendak merantau, hendak jauh, hendak ke Malaysia. Ini ada abah angkat orang Malaysia lah. Kamu kerja di sini aja, Jar. Karena Malaysia tuh kan upahnya Jar talarang nih meskipun honor. Jadi Jar kakak ulun ke sana apa ikam. Habis itu ulun pernah mengikuti program pertukaran pemuda ke Padang. Lalu hendak begini di Padang juga nih supaya karena tahu tentang pulang kampung, rindu kampung halaman. Jar kakak ulun ke sana apa juga ke situ. Lalu bepada pulang kan begawi di Banjarmasin lah. Ada sarana aja sih Den. Ada penerimaan honor di kependudukan dan tenaga kerja. Nah, akhirnya ulun mau honor 4 tenaga kontrak. Jatuh bangun dalam hal mencari pekerjaan. Jadi kada nyaman pian mencari rupiah nih sekalinya. Salami rupiah ngalih bener ujung ngalihnya mencari duit kayak ini imbah ulun kada dapat pensiun abah lagi nih. Harus cari kalau harus umpat ini umpat itu. Ulun nih 5 kali masuk umpat tes PNS hanya jadi PNS. Ulun termasuk tuha, termasuk lambat. Kakawanan sudah jauh ini jenjang karir di PNS. Ulun nih pian bila ada kegiatan umpat, kegiatan keramian di situ. Kada tahu ngalihnya mencari duit. Lalu akhirnya kan di kandangan ini ulun mahonor. Mahonor pertama kali 99.000 rupiah. Ulun sugih bener mana rima itu. Sebulan? Sebulan. Amplopnya itu bakas. Nih apa? Cetakan kertas kita pakai. Oleh di TU kan dicikliki. Nida aja 99.000. Bila tanggal 1 tuh mau ulun bahagia benar. Tuh bingung ulun harus menggunakan ke mana. Entah bingung kebanyakan, bingung kesedikitan. Habis itu nah ulun pernah jadi penyiar. Jar kawan ulun. Jar radio buka jadi Trans FM gitu mendaftar yuk. Mendaftar ulun. Subuh sudah tulak. Ada nang sampai malam tergantung jadwal siaran kalau menyapa masyarakat. Pernah kemudian umpat mau honor yang honornya 5.000. Karena apa enjoy happy bener ulun tuh bahari. Karena dahulu kada ada juga bang harus nukar baju sebulan ini target. Nikmat ulun. Wayah ini beda pang sudahlah nilainya beda, kebutuhannya berbeda. Jadi angka-angka itu kan sangat sedikit tapi dahulu ulun dari honor ke honor sampai ke Haruyan ulun mau honor di Simpur, SMA 2. Mendaftar ini kada lulus, mendaftar ini kada lulus, menangis sedih seharianan ulun bangkur mata saking sedihnya. Wajar ya kalau ulun kecewa. Tapi ya sudahlah akhirnya kan dari kakawanan, dari lingkungan ini jasan apa juga terlalu berlebihan terhadap hal ini masih banyak ulun. Jadi ulun ini menguatkan dengan khayalan suatu saat kayaknya kayak ini, suatu saat kayaknya kayak ini. Nah akhirnya kan itu menjadi semangat ulun nih sampai berada di sebuah perpindahan pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lainnya. Dan kemarin kan sebelum menjadi bertugas di KPO, nah ini tadi kan sempat menjadi seorang guru kah? Guru loh. Di
guru apa? Maksudnya guru di mana? Nggih. Kalau disiplin ilmu ulun kan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ilmu ulun. Iya. Kemudian fakultas ulun kan FKIP. Memang harus jadi guru. Jadi honornya itu di sekolah-sekolah. Jadi ngajarnya itu bila ada mata pelajaran yang kadeda gurunya, biasa tuh kadang-kadang ulun supaya jangan terlalu jauh ilmunya, matematika ulun kada bisa melajari. Paling sosiologi. Seni secara teori, praktek menggitar, bernyanyi kan kada bisa juga. PPKN yang ulun ajarkan kepada murid-murid ulun. Jadi bila sekolah ulun honor mata pelajaran PPKN itu yang ulun ajarkan. Iya. Nah, itu perjalanan karir yang memang kita lihat ya sangat rumit dan berliku-liku dan bahkan perjuangannya luar biasa untuk mengais rezeki ini. Tapi dalam hal di kemarin kan sewaktu kuliah kan sudah ditempa pengalaman hidup dengan hidup mandiri. Kan di kos itu kan hidup mandiri, masak sendiri segala macam lainnya. Tapi wajar kalau seorang perempuan hidup mandiri ya. Tapi kan itu merupakan perjalanan hidup, jadi mental dan segala macam ini sudah bahasanya itu sudah masak matang sudah. Nah, selama ini mungkin waktu bertemuan, pendamping hidup tuh sudah menjadi di KPO kah atau masih belum saat pertemuannya itu, bagaimana ceritakan ya? Jadi ulun tuh baru bercita-cita lah. Iya. Jadi ulun indah belaki orang kandangan. Ini rahasia jodoh. Iya. Habis itu, jadi ya di kandangan ulun memang orientasinya kan hendak keluar nih, ulun hendak mengembangkan diri, hendak mengenal daerah orang, hendak berkarya di daerah orang. Jadi karena ulun bulik, cita-cita ulun adalah bulik hendak membangun adalah dengan pengalaman ulun di luar daerah itu nih. Maksud ulun. Jadi jadi ulun pokoknya harus keluar, ulun harus belajar keluar, ulun harus mencari pengalaman keluar. Karena masa tua ulun jalan, ke anak cucu ulun ya kayaknya. Nah dengan adanya contoh kayak ini, itu kayaknya lah kayak ini. Karena ulun punya harapan generasi penerus ulun tuh punya hal yang lebih dari ulun. Jadi cukup ulun yang menggali kemana-mana. Sekalinya itu takdirnya kada keluar. Pertemuan ulun dengan laki ulun nangaran sabarataan kegiatan di kandangan di Umpati. Pokoknya aja ulun bila boleh ke kandangan nih apa aja kegiatan ulun Umpati. Ada musda KNPI. Ulun kan mencari juga orang-orang tokoh-tokoh di kandangannya. Lalu kenal. Habis itu pertama awal kegiatan itu musda KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Anak buah ulun. Hakun terus disuruh basah sapu, bawa basuh piring, menghamba tuh Bang Ulun karena ulun kan junior, di atasnya kan sudah senior. Jadi sebagai orang pendatang baru, junior, umpatai ulun, kita ada napak tilas jar. Karena ikam umpat lah kepanitiaan, tolong siapakan ini, bermalaman menggawe. Malam hari si calon suami ulun ada juga ini jadi juri. Juri lomba untuk yang segala macam kegiatan napak tilas. Mbak itu bepotoan seberataan sudah esok harinya hari H ada pulang lalakian tuh teh. Ulun lan kawan ulun lalu di jembatan, lawan kawannya membawa kamera. Maka ulun ini kan termasuk ketujuh juga bergambar. Eksis terus. Berawa anai, kada tahu juga pang siapa tuh teh, tapi ulun yakin ini julun panitia juga. Napa siapa lagi mun kada panitia di situ. Di niih. Jadi habis itu berawaan. Singgah kita berfotoan ya. Inya lawan kawannya, ulun lawan kawan ulang. Lalu kami ini berfoto udah kayak berdua kayak itu nah. Kebetulan ulun ini maka lawan laki ulun itu bergambar. Inya kan membawa kamera. Jadi mbak itu lagi kada musim handphone, kada belum ada kegiatan napak tilas berlangsung. Ulun panitia, inya juri. Lalu pada saat bulikan membasuh gambar ya kalau PGP lembar lalu betakun nomor telepon adalah jaknya namang jurang gambar kan ada gambar ulang pada telepon rumah kan telepon nih jar gambar tuntong jar kisahnya anak maantarakan enggak jauh pada rumah lalu maantarakan telepon rumah aja pang dahulu lah di awalnya nah jadi
Di situ mulai dekat, mulai berkisahan. Lalu kan komitmen. Iya. Oh, Julun sekali milih orang kandangan nih. Kada berpandangan ke situ karena ulun hari itu umurnya 25 tahun sudah. Beliaunya 33. Komitmen akhirnya kan kawin. Cuman yang lucunya Julun orang kandangan juga kada kau pulang kampung pinggiran pisangan parak bener. Iya, jadi ngaran suami itu siapa? Ngaran laki ulun ini kan keren pangle di luar. Boy. Ya. Boy alias Obla alias Muhammad Muslim. Jadi karena asli itu kan Muhammad Muslim. Cuman kenapa kau ulun kada paham juga pindah bagalar-galaran tuh teh Obla jar. Soalnya Obla tuh teh ada kepanjangannya aja orang baik lagi alim. Ujarnya teh. Aduh bagusnya ngaran kiam jar ulun kan kita tahu ngaran aslinya. Habis itu di rumah nih ngaran kemanakannya kakak-kakaknya kan boy ulun rasa familiar emangnya boy jadi kayak bakawan pian. Boy akhirnya orang lebih kenalnya dengan sebutan boy padahal ngaran aslinya Muhammad Muslim. Iya mungkin kan ada sinetron si Boy Bahari mungkin kayak itu bisa boy jadi lekat sebutannya. Kemudian saat ini sudah berapa atau usia perkawinan atau anak sudah berapa orang? Anak ulun 3. Jadi kelas 1 SMA Muhammad Naufal Khairat. Kemudian yang nomor 2 Hansa kelas 5 SD. Terakhir kelas 1 SD Haifa. Jadi 3 orang anak ulun sudah. Oh, jadi jarak jauh dari yang pertama. 5 tahun. Oh, 5 tahun. Iya. Dan ini memang dalam hal ini tadi lakian berapa sudah? 1. Lengkap sudah binian 2. Lakian 1 pas saja. Dalam artian ada di penaruh cukup anak 3. Ada program kami. Iya. Nah kemudian ini kan tadi perjalanan karir tadi kan disampaikan. Jadi pernah kalau saya dengar jadi ketua KNPI. Ini diceritakan bagaimana silakan. Berkecimpung di dunia kepemudaan, berawal dengan adanya hobi, kegiatan-kegiatan, ketemu jodoh di KNPI, akhirnya di prosesi pemilihan KNPI kan, calon, alhamdulillah terpilih di masa di periode sebagai ketua KNPI. Jadi ya itu tadi Pang lah, paham betul dengan dunia ulun karena di mahasiswa ulun di badan eksekutif mahasiswa juga bakawanan lakian binian, malam-malam berkegiatan, hujan panas, kada tahu lagi kisah sampai kemana-mana. Jadi bila kada duit duit pribadi, hendak umpat asal hendak tahu. Dulu kan masa tantangannya tuh ganal bener, keingin tahuannya tuh tinggi bener. Kayak apapun jar ulun harus mengetahui sampai balik ke kandangan. Akhirnya kan satu-satunya wadah yang menempa ulun, yang mengayakan tadi, yang menjadikan sebuah semangat bertemuan orang banyak. Ya KNPI mewakili di situ karena ada OKP yang banyak dengan unsur-unsur perbedaan yang banyak juga. Memang tipenya ibu ini memang beda Bang dengan yang orangnya yang suka berorganisasi, suka bahasa kitanya suka di luar lah daripada anak rumahannya beda dengan mungkin teman-teman ibu tahu dengan sifat ibu. Kalau yang lainnya berdua ini orangnya katuju di kantor, katuju ini dengan ya sebutan anak mami. Kalau ini beda ya. Nah dalam hal ini mungkin kan kita bahasa nih makanan favorit, hobinya atau tokohnya sebagai semangat nih siapa nih? Makanan dulu pertama. Makanan favorit ulun ini semakin masa lalu tuh semakin semangat untuk makan. Jadi makanannya tuh terbiasa, senang. Iwak karing masak asam. Nasinya nasi belamak atau nasi biasa nasi putih aja? Nasi putih, tapi nasi uduk ulun katuju benar. Cuma nasinya itu nasi nang takarau sadikit. Jadi nasinya karau, panas,
Habis Iya. itu Iya. cacapan iwak Wih, kari kah mantap. atau iwak karing masak asam Iya, kah? heeh. Maaf Pian, Iya. sajukung. Tapi makannya itu mestinya di perumahan kah ketujuh atau amun makin tempat-tempat nyaman, anu di lah. perumahan, Iya, artinya itu sensasinya ketujuh yang di perumahan atau di tempat-tempat yang jarang di itu ketujuh bola. Jadi di belakang rumah ulun ini kan kakak ulun ada besian pondok di Iya. Tanjung Padang. Itu salah satu alternatif makan kami berkumpul Iya. dengan kakak-kakak. Imbah itu ulun ada di belakang rumah baulah kukur sian. Iya. Dapur, kayu, rinjing, panci lengkap. Jadi ulun bemasak beapi. Jadi kami makan siang sekeluargaan di belakang rumah. Padahal rumah ada ya kalau. Iya. Nah di belakang rumah itu duduk bertikar. Iya. Rumah yang ibu saat ini itu peninggalan orang tua. Itu rumah mama abah digenai oleh kakak, kemudian kakak ulun yang di Tanjung itu kan Manukari. Ini nida jar genai aja rumah ini lah. Jangan kemana-mana. Nah karena kakak ulun di Tanjung, jadi diamanahi itu ulun bagana di Pisangan. Kemudian anak-anak sekolah di Pisangan, kakak-kakak di Pisangan. Tetap akhirnya ulun sampai masa tua di Pisangan. Jadi otomatis semua kenangan di situ. Di situ. Wah, jadi orang tua memang kuburnya di situ parah. Jadi ulun hendak pindah hatilah akhirnya. Kenapa jadi bahari hendak jauh-jauh kubur kuitan di sini. Itulah hikmahnya. Makanya kada diberikan kemana-mana supaya berziarah itu kan tawa nyaman parah. Iya. Kan disampaikan tadi ada perumahan di macam belakang segala macam tempat pondok. Nah ini kan bahasa kita mau berasa nganang-nganang masa hari di sini kayak ini kan ingatan. Jadi sambil mengingat karena hobi ulun ini kan pertanyaan kan hobinya apa nih? Hobi ulun tadi ya dengan menulis, ulun menjadi nyaman, berkisah. Karena ulun berharap ulun salah satu warisan ke anak ulun itu adalah tulisan ulun. Ulun kalau misalnya pendidikan, harta, yang pendidikan lah menjadi nomor satu untuk warisan ke anak-anak. Harta kira-kira kada tahu pangleh kayak apa. Jadi ulun tulisannya kayaknya warisan ke anak-anak ulun. Jadi kayaknya media sosial tuh mamaku dahulu kayak ini tuh kan kalau bagi ulun kenangan dahulu tuh kan sebuah hal yang luar biasa. Mudah-mudahan ulun ketiga anak ulun tuh kan menjadikan sesuatu yang luar biasa terhadap mamanya Bahari ini kan dengan adanya media sosial karena itu cita-cita ulun. Kemudian kalau untuk panutan tokoh ulun ini kan penulis M.H. Ainun Nadjib. Oh iya betul. Aktrisnya, artisnya atau orang yang berpengaruh dan menyemangati ulun dalam menikmati atau menjalani hidup ini kan untuk tidak yang terlalu harus luar biasa. Itu justru dari bininya M.H. Ainun Nadjib itu juga Nopia Kolopaki. Iya betul. Nah jadi terinspirasi oleh dua orang bersuami istri. Kalau M.H. kan dengan tulisan-tulisannya, salah satunya kan kayak Kiai Kanjengnya, kemudian yang Selilit Sang Kiai, banyak tulisan-tulisannya. Jadi merasa menikmati benar ulun, walaupun yang dikisahkan itu kan bisa berupa hayalan, kemudian fakta-fakta akademisnya ada juga di situ. Jadi lengkap ulun melihat lakinya kayak ini, bininya kayak ini. Kalau dua laki bini itu ulun senang benar. Pernah tetamu di bandara. Ulun ini sudah masuk, anak-anak berangkat ke kelas ruang tunggu. Habis itu melihat ada M.H. lawan Nopia di ruang luar, langsung ulun menyerubut keluar. Jadi cisat tunggu ini mbak, ini bukan ruangan pintu keluar. Kalau mau keluar lewat sana. Ulun kabel kok menyerubut dua laki bini. Bingung. Jadi saya mau minta foto berdua. Senang pada ini idola ulun dalam hati ulun langsung. Cuman yang negaranya ini artis siapa ini nih anak gambar itu tokoh ulun. Iya kan Nopia Kolopaki kita kenal dulu kan sebagai Siti Nurbaya. Itu awal-awalnya memang banyak diperankannya ini mendapat perhatian warga. Bahkan banyak yang menjadikan idola dari figur seorang Siti Nurbaya itu. Nah itu akhirnya kan menjadi walaupun keseharian tidak tahu, orang tahunya Siti Nurbaya Nopia Kolopaki. Nah akhirnya pas dengan Ainun Nadjib ditambah lagi banyak yang jadi panutan dan jadi idola. Kemudian tadi kan
dalam hal ini sebelum kita akhiri Bu, ini suka duka Pian selama bekerja dan tentunya sukanya Bu. Kalau dukanya mungkin tadi hampir sudah diceritakan, tapi tidak salahnya suka dan dukanya silakan. Ya. Selama pekerjaan ini, Ulun meyakini bahwa setiap yang Ulun dapatkan itu adalah kabar gembira. Iya. Walaupun itu tersentuh dengan hal-hal yang menyedihkan, duka, kecewa, sedih, itu pasti ada. Setiap hari pun Ulun kada bisa menghindari rasa kecewa Ulun, rasa kemanusiaan, ya tersinggung, asa hendak meraju, ya lah. Iya. Tapi ini yang melengkapi Ulun, melengkapi rasa Ulun. Jadi akhirnya beberapa perasaan yang Ulun anggap sebagai sedih, pahit, kecewa itu yang mengimbangi aja bagi Ulun. Jadi Ulun yakinkan dan Ulun pastikan bahwa hari-hari Ulun ini adalah hari-hari yang menyenangkan, hari-hari yang membahagiakan, hari-hari yang penuh harapan terkait bagaimana rasa suka duka di kantor misalnya, itu pasti ada. Ya sudah, Ulun tanggalkan aja, Ulun kesampingkan aja. Pada saat Ulun memang hendak sedih, Ulun sedih aja. Kalau Ulun hendak menangis, Ulun menangis. Tapi kada usah selalu benar bahwa di dunia ini memang bawa perasaan sedikit-sedikit. Malah tersinggung lah lawan kita. Tapi dalam hati Ulun, mau empati kayak itu, gawian yang lain banyak. Kayak sudah pelengkap aja hari ini bahwa hari ini ikan tidak, ini kesenangan ikan, ini kesedihan ikan. Bila sedih itu adalah mengimbangi, karena akhirnya Ulun berpikir ada yang hari ini kada makan tuh sedih, ada yang hari ini diputuskan pacar tuh sedih. Berarti bila misalnya Ulun diingatkan dengan sebuah perasaan itu, ingat masih ada orang-orang sekitar ikan yang hari ini kada bahagia, yang hari ini menderita, kada bahagia misalnya habis duit, kada bahagia diputuskan, dihianati, dikaramputi. Nah, jadi akhirnya Allah membuat Ulun ini imbang dengan perasaan Ulun. Sedih dengan sedang, gembira dengan sedang. Jadi dengan kawan-kawan pun kayak di kantor atau di sekeliling Ulun, lingkungan kan kampung Ulun, ya sudahlah. Kalau itu tadi, bila Ulun pas ada kecewa saja. Kalau hendak sedih saja. Apalagi bila hendak menangis saja itu menggarung-garung sarang. Artinya keluarkan saja plong akhirnya. Jadi kadang mengganggu lagi hari-hari berikutnya. Kalau filosofinya kan, yang pertama hidup ini perjuangan. Ulun ini tidak terlepas dari sebuah perjuangan. Duduk di tempat radio ini pun perjuangan. Jadi setiap langkah kaki kita itu adalah perjuangan. Dalam berjuang itu ora et labora. Jangan berhenti berusaha dan berdoa. Doa panjang, Ulun yakin pasti dijawab. Berdoalah. Satu hal kembali Ulun sampaikan, bermimpilah. Mimpi itu menjawab. Jadi kepada orang yang mendengarkan hari ini, ya kalau bisa diambil kata-kata Ulun ini, hidup ini terlalu menyenangkan sekali. Ketemu Bang Ucok, Bang Amut, ketemu orang-orang sekitar tuh rasakan enak berkelahian, bermusuhan, berpikiran negatif. Kita berpikirannya, orientasinya ke depan, membahagiakan sekali. Jadi jangan berada pada zona yang mengganggu kita, yang berada di posisi tidak nyaman. Kalau sepanjang kita niatnya tidak ingin mengganggu orang lain, ya kita pun tidak akan diganggu oleh orang lain. Jadi kuncinya berjuanglah. Ya, terima kasih kebersamaannya, dan masyarakat Hulu Sungai Selatan, baru saja kita dengarkan program spesial Mandiri FM, yaitu lebih kenal lebih dekat bersama Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.